Salah satu takwa yang semacam ini senang lihat saudara muslim, senang lihat saudara yang beriman, senang lihat orang yang taat, senang lihat orang yang zikir, senang lihat orang yang sholawat. Kalau kita udah punya kesenangan lihat wajah orang yang taat, kesenangan lihat wajah orang yang zikir, kesenangan lihat wajah orang yang cari ilmu, kesenangan lihat wajah orang yang silaturahim, itu tandanya hati kita betul-betul insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya hati yang bisa mencintai kebaikan, hati yang punya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau hatinya cinta sama Allah, maka Allah akan tunjukkan kebaikan itu di depan mata. Allah akan buat dia bisa melihat kebaikan dari saudaranya. Allah bisa melihat peluang-peluang, Allah akan buat dia bisa melihat peluang-peluang kebaikannya ada dalam dirinya, di sekitarnya. Kalau hatinya itu cinta Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu manfaatkan prasangka baikmu pada dirimu sendiri dan pada orang lain. Kalau saya saja percaya antum punya berkah, masa antum gak percaya dirinya punya berkah? Kalau bukan orang-orang yang seperti kita ini yang ditempeli berkah oleh Allah Ta'ala, lantas yang seperti apa lagi? Kalau bukan orang-orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang zikir, orang yang qiraatul Quran, orang yang cari ilmu, orang yang mau ngabdi sama ilmu, orang yang mau parkir demi orang-orang yang cari ilmu, orang yang mau ngepel, orang yang mau mencuci pakaian, orang-orang yang bersihkan toilet untuk orang-orang yang cari ilmu. Kalau bukan beliau-beliau ini yang diguyur barokah, maka orang-orang seperti apa yang mendapatkan keberkahan? Dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perjalanan napak tilas barokah, perjalanan untuk menebar barokah dan perjalanan untuk menerima barokah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah katakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram bil bakata mubarakah. Masjid itu berkah dan kota Mekah itu juga berkah. Bil bakata mubarakah. Masjidnya berkah, kota Mekahnya berkah, ke Masjidil Aqsa yang berkah dan sekitarnya masjid pun itu diberkati. Yang jalan sumbernya barokah, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tempat yang berkah menuju tempat yang berkah, singgah di tempat-tempat yang barokah, singgah ke Madinah Al-Munawwarah, singgah ke Bukit Tursina, singgah ke makamnya Nabi Musa alaihissalam, singgah ke tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Karena itu kalau kita jadi muslim, seperti kita merasa nggak butuh berkahnya orang lain, nggak butuh berkahnya tempat, gak butuh berkahnya waktu, maka siapa yang kita tiru? Sementara baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah perjalankan untuk apa? Napak tilas barokah. Masjidil Haram itu penuh barokah, tapi Allah nggak katakan pada Nabi, udah cukup kamu di Masjidil Haram, udah cukup di situ berkah, dan cukuplah kamu itu sumbernya berkah. Gak perlu kamu cari berkah yang lain, gak perlu kamu pergi ke tempat yang berkah yang lain. Allah nggak ngomong begitu. Justru Allah perjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Untuk singgah di tempat yang full barokah. Di sana ngapain? Ketemu orang-orang yang bawa berkah, orang-orang yang punya berkah. Siapa itu? Arwah anbiya wal mursalin, ruhnya para nabi dan rasul, dan juga jasadnya sebagian nabi dan rasul yang masih diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Ya, masih hidup hingga hari ini. Ada anbiya, ada nabi yang masih hidup, ada rasul yang masih hidup, belum dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikut kumpul di Masjidil Aqsa, ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat berjamaah, berjamaah. Setelah itu baru naik ke langit yang pertama, langit yang kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Ngapain lagi? Ketemu Nabi, ketemu Nabi, ketemu Nabi, ketemu Nabi, ketemu Nabi, ketemu Nabi. Dan ujungnya ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dari berdiam di satu tempat, dan maha suci Allah dari berada di suatu tempat. Maha suci Allah dari diserupakan makhluk. Nabi diletakkan di Sidratul Muntaha, bukan tempat untuk Allah bertemu Nabi Muhammad SAW, tetapi tempat untuk Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti tempat bagi kita untuk sholat masjid. Kita katakan mau ketemu Allah di masjid,
Ngapain ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah? Mau ketemu Allah di Mekah Al-Mukarramah. Cari tempat yang mulia untuk ketemu Allah. Maka Allah letakkan Nabi SAW di tempat yang paling mulia, yaitu di Sidratul Muntaha, ujungnya jagat raya. Untuk bertemu dengan Allah sebagai simbol diletakkan di ketinggian yang paling tinggi, di kedekatan yang paling dekat, qaba qausain aw adna, yang paling dekat dengan jarak yang tidak pernah bisa dihitung oleh alat ukur apapun. Itulah kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Berkah, 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 tempat berkah, manusia berkah, waktu berkah, sehingga waktu perjalanan Nabi Muhammad SAW yang panjangnya luar biasa, diceritakan gak ada habisnya, dibuktikan oleh ahli sejarah. Di Mekah saat itu ada kafilah yang melakukan perjalanan mau pulang ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi betul-betul jalan darat, Nabi betul-betul ketemu dengan mereka semua. Tetapi anehnya waktu yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah tempat duduknya ketika ditinggal, kemudian beliau kembali, tempat duduknya masih hangat. Dulu belum ada jam, belum ada menit, belum ada detik, nggak ada waktu yang menghitung seperti kita sekarang. Maka orang dulu mengatakan selama seseorang menyembelih kambing, selama seseorang menyembelih unta, bahkan di sini dikatakan tempat duduknya masih hangat. Artinya apa? Sangat cepat Nabi SAW kembali setelah melakukan perjalanan yang luar biasa. Itu namanya barokatul waqt, waktunya berkah. Ini mukadimah dari saya. Ambekan sih. Iya, ambekan sih ya. Ini tadi banyak tahlil. Tahlilnya kakeknya Hibbi. Ya. Tahlilnya orang tua saya, ayahanda saya, tahlilnya mertua saya, ya tahlilnya guru-guru saya, tahlilnya sahabat-sahabat kita yang dulu pernah ngaji di Majelis Ar-Raudhah ya. Dan kita tahlilkan orang-orang yang orang tuanya orang-orang yang berbuat baik pada majelis ini. Meskipun enggak kita sebutkan namanya itu, orang-orang yang sedekah untuk majelis ini, orang-orang tuanya kita sebutkan semua. Kita tahlilkan, kita kirimkan. Itulah manfaatnya punya teman yang soleh. Habib nyampe, enggak ngurus nyampe atau enggak nyampe. Saya bukan urusan saya sampai atau enggak sampai, urusan saya fi'lul khair, berbuat baik. Ucapkan salam pada yang kamu kenal maupun enggak kamu kenal. Muslim kenal enggak kenal, ucapkan salam. Muslim kenal enggak kenal, doakan. Hidup atau mati, doakan. Enggak ada orang istighfar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, hanya yang hidup saja. Enggak ada. Ada gitu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, bahkan ditegaskan al ahya'i minhum wal amwat. Yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kewajiban kita pada muslim yang lain itu fi'lul khair, berbuat baik, kenal enggak kenal, diperlakukan baik atau diperlakukan tidak baik, yang penting kita jadi orang baik, selesai. Susahnya di mana jadi orang baik? Susahnya di mana? Senyum sama orang. Susahnya di mana? Mendermakan sebagian harta pada orang lain. Susahnya di mana? Berdiri membagikan susu. Susahnya di mana? Berdiri membagikan makanan. Susahnya di mana? Menata sandal. Susahnya di mana? Meringankan beban orang. Susahnya di mana? Memaafkan. Susahnya di mana? Kita mau mendoakan. Susahnya di mana? Tidak susah, mudah. Tapi kita kadang-kadang nggak mau dikasih yang mudah. Carinya yang susah, memendam dendam sehingga sakit hatinya. Betul. Ketemu yang nggak suka, langsung ekspresi wajahnya dicemberut-cemberutkan. Cepat mati itu nanti. Ya stres soalnya, ketemunya banyak, nggak suka, cemberut-cemberut, lama-lama mengkeret itu wajahnya. Makanya orang yang nggak mau senyum sama yang lain itu susahnya luar biasa. Saya ini di YouTube banyak yang nggak kenal saya. Betul ya? Saya nggak kenal sama yang di YouTube, siapa mereka? Beliau siapa, tapi saya senyum. Ini saya senyum buat kalian. Aku gak harus sama kamu. Gak kenal. Mungkin yang nonton, mungkin. Ada yang gak suka sama saya, mungkin. Mudah-mudahan Allah jadikan kamu suka sama Allah Ta'ala. Allah jadikan kamu suka sama Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kamu suka sama orang-orang yang beriman. Allah jadikan kamu suka sama orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula kita semua, saya, antum dijadikan suka dengan Allah, suka dengan Nabi Muhammad SAW, suka dengan para awliya wassalihin, suka dengan orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum, susahnya di mana?
Emang susah? Bapak-bapak nanti praktek senyum sama istrinya ya. Mudah atau susah? Jawabannya kok lemah itu. Mikir. Ibu-ibu nanti senyum sama suaminya ya. Tuh, Masya Allah, ibu-ibu tuh emang jiwanya tak bertepi. Hatinya tak berbatas. Maafnya tak pernah sirna. Masya Allah, dendamnya. Nah itu jangan disebut. Ya jangan disebut. Jadi ayo kita berbuat baik. Melu-melu sing ngelek-ngelek wong liya. Jangan ikut-ikut orang yang suka mencela orang lain, mencaci orang lain, memaki orang lain, merendahkan orang lain. Pokoknya tugas kita berbuat baik, selesai. Kalau ada orang begini enggak usah ngurus, orang begini enggak usah ngurus. Lihat begitu, Allahumma gfirlu, ya Allah ampuni dia. Enak atau enggak enak? Enak. Dibuat gampang saja hidup. Makanya saya menyengajakan diri besok pergi ziarah Nabi. Kenapa? Doa untuk negeri yang kucintai. Bumunan. Kata Gus Dur gitu aja kok repot. Nyantai. Bismillah ya. Tapi orang mbok dongakno awas. Nanti insya Allah sampai Madinah lancar, Mekah lancar, balik lancar. Gampang kuabeh, enak tak ketemu ya, enak-enak semua enak. Kalau kamu doakan saya seperti itu, nanti di antara doa saya, ya Allah siapapun yang mendoakan saya, dia dapat yang sama. Yes, pokoknya gue randungan awas rugi dewe. Enak toh? Dan siapapun yang mendoakan saya, ya Rob, beri dia yang sama. Itu insya Allah di antara doa saya, bocoran ini. Nah ini bocoran, sudah saya spill, kemarin saya dikritik. Bib bukan spell, Bib spill. Oh ya spill. Oh saya orang sini kok ya, orang sini spill. Terakhir ya, ingat-ingat Bapak, Ibu, Mas, Adik, Mbak Yu, Dek Yu, ya, Kang Mas, Dek Mas semuanya. Maaf, saya udah pengalaman hidup 48 tahun dan saya udah lihat yang hidup itu pasti mati. Mungkin kalau jenengan kurang pengalaman saya kasih tahu. Saya udah hidup 48 tahun dan saya masih pengen hidup ribuan tahun. Kan kalau pengen tuh ya ribuan tahun. Saya wa'afiyah bita'atil amin. Yang hidup itu pasti mati. Enggak mungkin enggak. Pasti mati. Dan ingat, begitu mati cek yang paling kamu hargai mana itu. Begitu mati ya. Terus ketemu malaikat. Kamu bilang, malaikat, aku punya mobil malaikat. Alphard malaikat. Rolls Royce malaikat. Rumahku gede loh malaikat. Mau ngomong gitu? Mau ngomongnya apa? Ayo, bingung toh ngomong apa? Malaikat, aku punya Allah, aku punya Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Saya punya 2 kalimat syahadat malaikat. Ojo cedak-cedak kecuali gue rahmat. Karena saya muslim, saya punya 2 kalimat syahadat. Wani ngomong nabi malaikat. Wani. Muslim kok, mukmin. Mukmin itu nanti di akhirat wani merintah malaikat. Ya, serius. Mukmin itu nanti di akhirat berani merintah malaikat. Itu ada malaikat nyeret orang ke neraka. Kok manggil namanya seorang mukmin? Mukmin yang ngomong sama malaikat, "Gifu." Malaikat mandek kok. Mandek malaikat. Nah coba yang diseret ngomong malaikat mandek, tambah banter. Tapi kalau mukmin yang ngomong, Masya Allah. Iya, malaikat nurut sama mukmin di akhirat. Ya malaikat nurut. Di bumi pun malaikat diizinkan oleh Allah Ta'ala sebagian hamba Allah itu diizinkan malaikat suruh nurut sama hamba Allah itu. Sehingga kalau hamba Allah itu bilang, wahai malaikat yang kirim hujan disraken 5 jam, udan tenan. Itu kalau, tapi ya coba-coba ya. Coba Allahumma request. Jangan. Jadi ada hamba-hamba Allah itu kalau bicara, Allah perintahkan malaikat-malaikat itu untuk mengiyakannya. Untuk mengiyakannya. Ini kok 10:30 lewat tapi tidak terasa ya. Gimana lanjut atau cukup? Ayo keterlaluan toh. Udah dibilangin saya mau nyetir ke Jakarta, perjalanan ke Jakarta itu kurang lebih 8 jam.
Itu kalau nggak pakai istirahat, nggak pakai ngantuk. Betul? Nah, tapi karena saya mau mikir, mau mumet, ayo lanjut ngaji. Tolong Mas Agung dan Mas Ramzi segera ke mobil. Ya, Mas Agung dan Ramzi segera ke mobil. Zaki juga segera. Ya, yang setir saya ya, siap aja dalam mobil. Loh, tenanan tak aku? Dikira bercanda, enggak bercanda serius, saya bentar lagi mau nyetir. Bib Muhammad biar ngajar sampai capek. Lama nih gak ngajar di sini. Masya Allah beliau ini sekarang udah, Masya Allah. Masya Allah, makomnya sudah, Masya Allah. Luar biasa. Ini suatu kehormatan buat Majelis Ar-Raudhah Jumat malam Sabtu kehadiran beliau ini. Undangan demi undangan udah saya sampaikan, tapi beliau tak kunjung datang saudara-saudara. Jadi bukan saya nggak ngundang beliau, sudah saya undang loh. Kalau Jumat ke sini itu undangan tuh. Tapi ketika beliau pulang dari pondok pesantren dulu udah ngomong 7 bulan lagi ini nggak akan ada di sini. Karena terlalu sibuk terima pengajian. Beliau ngomong, enggak karnaval. Nyatanya seperti itu saudara-saudara. Seneng lah saya, ya seneng lah. Namanya ilmunya manfaat, ilmunya barokah. Lanjut dikit ya, boleh? Ya, saya kasih satu rahasia. Dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan di-share. Jangan di-share. Nabi SAW itu waktu dapat Isra dan Mi'raj lagi sholat atau lagi tidur? Coba. Tidur. Lagi tidur. Makanya ada khilaf ulama, ada yang bilang itu Isra Mi'raj dalam mimpi. Kan gitu ya. Tapi pendapat yang paling kuat dengan jasadnya dan ruhnya dalam keadaan jaga. Itu yang jadi mayoritas pendapat ulama. Tidurnya Nabi SAW, tidurnya sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidurnya wali, tidurnya orang soleh, tidurnya saja bisa dapat anugerah yang luar biasa. Makanya kamu kalau lihat ada Pak Yai kok lagi tidur, ada lihat Ustadz lagi tidur, ada lihat ulama lagi tidur, jangan samakan dengan tidur kita. Kok akeh turune ya? Jangan samakan. Nabi SAW tidur, tapi didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Artinya apa? Anugerah itu diberikan ketika kondisinya tidur. Kondisinya tidur. Makanya kadang-kadang ketika kita tidur, kita bisa dapat anugerah yang luar biasa. Ketika kita bangun dan ibadah, bisa dapat anugerah yang luar biasa. Ulama menjelaskan tentang hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj diawali dengan tidur kemudian dibangunkan. Tidur kemudian dibangunkan oleh malaikat. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja itu, ya biasa-biasa saja, mungkin tidur di pinggir jalan, ya orang biasa saja ya. Mungkin orang itu lagi bukan di pengajian, ya tiba-tiba dibangunkan sama malaikat, tangi, kamu lagi diangkat jadi wali. Ya kamu diangkat jadi wali. Nah terus buat kita ngapain? Buat kita jangan putus asa untuk mendapat anugerah. Kadang-kadang kita ini kan jadi pesimis. Kalau pas pengajian, wah siap jadi wali. Pengajian siap jadi wali. Giliran nemenin istri, duduk sama istri, kita merasa, wah ini kita angel jadi wali. Kelihatannya susah jadi wali. Siapa tahu kita ini diangkat jadi wali gara-gara sibuk nemenin istri. Cuman istri jangan jadikan ini dalil ya. Dengarkan tuh ucapan Habib Novel, potong, share. Bukan gitu. Paham? Jadi kadang-kadang gitu, kita terhambat dari satu kebaikan, ya dari satu kebaikan terhambat, terus kita nyesel gitu, kita nyesel, wah saya kok nggak bisa hadir. Saat itu kita lagi nunggu orang sakit, jangan marah, gara-gara ngenten ya gara satu pengajian Habib Muhammad, jangan begitu. Mungkin anugerah itu datang saat kita nunggu orang sakit. Gara-gara nganter anak ke sekolah, kehilangan pengajian subuh ini. Gara-gara anak ini loh, anaknya dimaki. Siapa tahu dalam perjalanan ke sekolah, Allah angkat kamu jadi wali Allah. Gak ngerti.
Ngerti. Jadi enak atau enggak enak ini? Enak ya. Semua keadaan itu bisa menjadi sebab kita diangkat jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Goro-goro njogo parkir lho aku ora tau iso ngrungokke pengajian. Wis apa ngerti pembagian wali sing entuk sing parkir. Enggak ngerti bener. Iya, karena yang parkir itu tawadhu orangnya, rendah hati orangnya, terus husnudzonnya luar biasa. Masya Allah yang ngaji itu orangnya baik-baik ya. Orang kaya aku. Dia introspeksi, yang model begini, naiknya tinggi. Sementara kita mungkin yang ngaji, markir atau ngaji, segenah neng kene, ora tau melebur atau ngurungokke. Ditinggal ya ora ilang motore. Batin begitu, suudzon sama muslim yang lain, merendahkan muslim yang lain, itu ngeri saudara-saudara. Pokoknya pesan saya, ya untuk hidup kita selanjutnya mudah-mudahan panjang umur. Nah ini satu yang mau saya sampaikan sebagai penutup Muhammad. Jangan menyesali masa lampau. Jangan menyesali masa lampau. Modelnya apapun tuh, jangan. Karena diam menyesali masa lampau itu adalah suatu perbuatan yang merugikan saat ini. Masa depan itu adalah masa ini. Jadi masa depan itu ya saat ini. Kamu jangan bilang masa depanku nanti itu mikir masa depan termasuk menghabiskan waktu saat ini. Mikir masa lampau menghabiskan waktu masa kini. Nah terus enaknya ngapa? Nikmati saat ini, selesai. Nanti masa depanmu bagaimana? Orang ngurus. Orang tentu tekan kok. Diurus. Yang keurus adalah saat ini saya suruh sholat. Saat ini saya suruh cium tangan orang tua, cium tangan orang tua. Saat ini saya suruh cari nafkah, ya cari nafkah. Saat ini saya suruh berbuat baik. Semua kebaikan yang kita lakukan saat ini, itu jadi nilai baik di masa depan. Jadi kalau kita fokus baik saat ini, otomatis masa depan itu jadi baik semuanya.